Halo, Assalamualaikum. Dalam video kali ini, kami akan memaparkan video tentang analisis isu kontemporer dengan tema Say No Korupsi. Pengertian korupsi. Istilah korupsi tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Dibaca di media cetak, ditonton di televisi, atau didengar di radio. Istilah korupsi seakan tak lepas dari kehidupan kita. Tentu bukan hal yang patut dibanggakan. Tapi apakah kita betul-betul paham pengertian korupsi? Karena bukan cuma menilap uang negara, ada hal-hal lain yang masuk dalam kategori korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, corruptio atau corruptus. Corruptio memiliki arti beragam, yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Corruptio juga diartikan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Definisi lainnya dari korupsi disampaikan World Bank pada tahun 2000, yaitu korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Definisi World Bank ini menjadi standar internasional dalam merumuskan korupsi. Tindak pidana korupsi. Setiap bentuk tindakan korupsi akan dikenakan sanksi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis tindak pidana korupsi. Pertama, menyalahgunakan kewenangan karena jabatan yang dapat merugikan perekonomian negara. Kedua, penyuapan. Yang ketiga, pemerasan dalam jabatan. Dan yang keempat, melawan hukum, penggelapan dalam jabatan, serta adanya gratifikasi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab korupsi. Yang pertama, faktor individu. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Yang pertama, faktor individu terdiri dari sifat tamak, moral yang lemah menghadapi godaan, dan gaya hidup yang konsumtif. Sifat tamak artinya memperkaya diri dengan sifat yang rakus. Yang kedua, moral yang lemah menghadapi godaan artinya mudah tergoda melakukan korupsi. Yang ketiga, gaya hidup konsumtif, pendapatan tidak seimbang dengan pengeluaran. Kita masuk ke faktor lingkungan. Yang satu, aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Yang kedua, aspek ekonomi. Yang ketiga, aspek politis. Yang keempat, aspek organisasi. Jika atasan melakukan korupsi, maka bawahan juga cenderung melakukan korupsi. Itu adalah salah satu contoh aspek organisasi. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, dan meningkatnya angka kemiskinan di suatu negara. Korupsi juga akan mempengaruhi pembangunan infrastruktur suatu negara. Sebagai pribadi dan sebagai ASN, kita harus mempunyai sikap anti korupsi dan mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari turut ambil peranan dan andil dalam menegakkan anti korupsi. Sekecil apapun yang dapat kita lakukan, lakukan yang terbaik untuk negeri kita tercinta, Indonesia. Sebagai seorang ASN, kita harus menolak pemberian dalam bentuk apapun. Mari kita tanamkan anti korupsi.